Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Raja Easton berkata dengan gembira tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Ayo, saat dia berkata begitu, alam kehidupan hijau gelapnya meluas, menyelimuti Long Hao Shen sepenuhnya. Long Hao Shen perlahan mengangkat dua pedang di udara, menatap mereka dengan mata terbakar. Mengambil napas dalam-dalam, dia menstabilkan keadaan pikirannya, dan pada saat berikutnya, dia perlahan menyatukan pedang yang patah. Cahaya keemasan warna-warni dari Light God Domain naik, benar-benar menyelimuti dua pedang di dalamnya. Sepertinya mereka telah menyatu, dan aura kehidupan dan ciptaan telah muncul. Namun, jumlah kekuatan ini terlalu banyak untuk dua pedang yang rusak. Mereka mulai mengeluarkan suara dengungan samar. Long Hao Shen berteriak dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya tanpa melanggar. Dia membayar harga yang tak terhitung untuk memelihara Anda. Sekarang, saya akan meminta Anda untuk bergabung dengannya. Ledakan. Pedang kehidupan dan penciptaan meledak dalam sekejap, berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan di antaranya, yang terbesar adalah bola cahaya keemasan. Tatapan Long Hao Shen terkunci pada cahaya keemasan itu, dan pada saat yang sama, semua bintik cahaya yang rusak ini ditutupi oleh domain dewa cahayanya. Waktu berhenti. Kekuatan yang mengendalikan proses kehidupan secara instan menyelimuti bintik-bintik cahaya ini. Sebuah cahaya keemasan warna-warni menyertai detak jantung Long Hao Shen yang cepat dari keabadian melesat keluar dari dadanya, langsung memasuki titik cahaya keemasan itu. Segera, cahaya keemasan mulai berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan aura kehidupan semakin tebal. Seolah-olah embrio emas kecil sedang dilahirkan, dan sosok itu secara bertahap muncul. Segera, sosok itu bertambah besar, dan tubuhnya mulai terbuka. Bahkan ada 3 pasang sayap kecil di punggungnya. Penampilannya juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas, cantik dan lembut, tetapi dia sangat transparan dan lemah. Bukan Yating. Saat itu, ketika Long Hao Shen dibunuh oleh Demon God Emperor di Star Demon Tower, hatinya benar-benar hancur. Dan di mana Yating berdiri adalah titik meridian di sebelah hati Long Hao Shen. Serangan Demon God Emperor terlalu kuat. Akibatnya, tubuh elf Yating langsung roboh. Hanya ketika jiwa ditarik ke dalam pedang oleh pedang surgawi karena pertempuran bersama dengan pedang kehidupan dan penciptaan, ia dapat menghindari bencana. Namun, jiwanya juga tertidur lelap karena kelemahan yang ekstrim. Sejak dia dihidupkan kembali, Long Hao Shen terus berkultivasi sambil mencari jejak Yating. Setelah kerja keras yang begitu lama, bersama dengan fakta bahwa kultivasinya berkembang lagi dan lagi, dia akhirnya menemukan kemungkinan. Yating benar-benar telah diubah menjadi roh pedang oleh 2 pedang suci. Hanya ketika mereka bergabung menjadi pedang kehidupan dan penciptaan Long Hao Shen merasakan jejak kehadiran Yating. Namun, meskipun dia tahu bahwa jiwa Yating mungkin masih ada, Long Hao Shen tidak berani bertindak gegabah. Jika dia menghancurkan kedua pedang, jiwanya kemungkinan besar akan bubar sekaligus. Dia mungkin mengizinkannya tinggal di pedang surgawi. Dan semua yang terjadi di depannya akhirnya memberinya cukup banyak kesempatan. Evolusi domain Dewa Cahaya memungkinkannya untuk menguasai kemampuan ajaib dari proses kehidupan. Dia menggunakan kekuatan domainnya sendiri untuk kekuatan jiwa lemah Yating untuk berevolusi. Proses ini sangat rumit, dan sangat merepotkan, dan itu sangat memakan kekuatan Long Hao Shen. Tetapi dengan Easton King di sisinya. Oleh karena itu, ketika dia melepaskan kekuatan domainnya, dia dapat terus meningkatkannya tanpa ragu-ragu. Perlahan-lahan, tubuh Yating menjadi stabil. Long Hao Shen menghela nafas lega. Setidaknya, dia yakin bahwa jiwa Yating tidak akan bubar dalam keadaan seperti ini. Proses selanjutnya bahkan lebih rumit. Long Hao Shen mulai perlahan menuangkan energi dari 2 pedang surgawi yang patah ke dalam tubuh Yating. Mengandalkan domain Dewa Cahaya murni, jiwa Yating secara bertahap diperkuat ke keadaan yang sangat kuat. Jangan lupa bahwa Yating menyatu dengan kompor Saint spiritual sebelumnya, dan kekuatan pengasuhan Saint spiritual Stove juga tertidur di jiwanya, tapi kali ini, dia terbangun pada saat yang sama. Arya Dewi Cahaya, Hujan Biru, Kembang Sepatu Cahaya, mereka semua telah lama menerima asuhan Yating. Sekarang setelah mereka hancur, tidak sulit bagi Yating untuk mengasimilasi energi murni yang dia serap ke dalam tubuh dan kekuatan jiwanya. Hanya saja kekuatan eksternal yang dia butuhkan sangat besar. Di udara,
orang bisa melihat bahwa lapisan terluar adalah alam kehidupan hijau giok Raja Eastern, di dalamnya adalah domain dewa kehidupan Long Hao Shen, berkilauan dengan cahaya keemasan warna-warni. Inti dari formasi itu adalah Yating, mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut. Setelah kedua pedang itu patah dan menyatu dengannya, tubuh Yating berangsur-angsur menjadi lebih padat, dan rasa sakit kelemahannya berangsur-angsur berkurang. Long Hao Shen tidak hanya memberinya kekuatan dari dua pedang patah, tetapi yang lebih penting, vitalitasnya yang besar, dipandu oleh cahaya juga. Untuk para elf, bahkan peri unsur haus akan kekuatan hidup, apalagi fakta bahwa Long Hao Shen tidak menganggap Yating sebagai peri unsur murni untuk waktu yang lama. Kekuatan Raja Eastern memang hebat, dan domain dewa kehidupannya terus-menerus diserap oleh domain dewa cahaya Long Hao Shen tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah sedikitpun. Dan di luar gua, sejumlah besar energi kehidupan bisa terlihat mengalir masuk, terus mengalir ke domain dewanya, sebelum terus meningkatkan kekuatan Long Hao Shen. Sebagai penguasa dunia ini, Raja Eastern memiliki otoritas tertinggi di sini. Dia adalah juru bicara penguasa alam, pengendali kekuatan kehidupan. Jika bukan karena fakta bahwa domain dewa cahaya Long Hao Shen menahannya terlalu banyak, dia tidak akan bisa melakukan apapun sebelumnya. Dengan dukungan kuat dari sekutu ini, kesulitan merekonstruksi tubuh Yating pada dasarnya terpecahkan. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kekuatan jiwanya yang sangat berkembang untuk mengendalikan domain dewa cahayanya, membantu Yating untuk merekonstruksi tubuhnya sambil memahami berbagai perubahan yang dibawa oleh evolusi wilayahnya, serta misteri wilayah kekuasaannya. Dengan pengalaman ini, dia dapat dianggap telah benar-benar memahami peringkat ketiga dari langkah ke-9. Kemampuan domain yang baru dipahami Long Hao Shen bisa dikatakan memiliki kegunaan yang tak ada habisnya untuk mengendalikan kehidupan. Satu-satunya kelemahan adalah tidak memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat. Menghadapi lawan yang lebih lemah darinya, keterampilan domain ini adalah mesin pembunuh yang tak terkalahkan, dan bahkan bisa mengalami banyak perubahan. Namun, jika lawannya juga memiliki domain yang kuat, maka domainnya hanya bisa digunakan di area tertentu. Dalam hal kekuatan ofensif, itu lebih rendah daripada halo surgawi. Tentu saja, dengan pemahaman keterampilan domain ini, domain dewa cahayanya telah mengambil langkah maju yang besar. Pada tingkat keahliannya, itu sudah berkembang ke tingkat yang lebih menakutkan. Akhirnya, setelah fragmen terakhir dari pedang surgawi memasuki tubuh Yating, domain Long Hao Shen menghentikan aktivasinya. Seluruh tubuh Yating memancarkan cahaya keemasan yang hangat, dan matanya terbuka lebar. Melihat Long Hao Shen yang wajahnya pucat karena aktivasi domain, matanya sudah penuh dengan air mata. Namun, dia masih tidak bisa mengeluarkan suara. Sejumlah besar kekuatan spiritual di tubuhnya juga menyatu dengan cara yang bisa membalikkan dunia. Kekuatan pemeliharaan kompor Sein spiritual memiliki efek yang sangat besar pada saat ini. Dengan bantuan Long Hao Shen sebelumnya dari alam Dewa Fajar, dia mampu menyerap semua energi asing di tubuhnya. Dengan cara ini, Yating tidak hanya menyelesaikan rekonstruksi tubuhnya, dia menjadi lebih solid dari sebelumnya. Di antara elemen cahaya lembut, ada energi spiritual yang tersembunyi dari pedang Devin. Lingkaran cahaya putih mulai memancar dari tubuh Yating, dan saat ini, dia menyelesaikan fusi sendirian. Long Hao Shen sudah melakukan semua yang bisa dia lakukan, dan langkah selanjutnya untuk Yating akan tergantung pada usahanya sendiri. Long Hao Shen melambaikan tangan kirinya, dan Ratu Bulan yang jauh segera ditarik kembali olehnya. Pada saat ini, Ratu Bulan sudah tidak bernyawa. Dia telah kehilangan jiwa gelapnya, dan meskipun tubuhnya masih hidup, pada kenyataannya, dia hanyalah seorang zombie tanpa jiwa. Long Hao Shen meletakkan tangan kirinya di kepala Ratu Bulan, dan domain Dewa Cahaya langsung masuk ke tubuhnya. Pertama, segel di tubuhnya diangkat. Segera, tubuh Ratu Malam Gelap tumbuh dengan cepat dalam ukuran. Namun, karena menyusut, pakaian di tubuhnya sudah jatuh. Sebelumnya, dia baru berusia 3 atau 4 tahun. Pada saat ini, tubuhnya mengembang sekali lagi, dan tubuh putih, berkilau, dan tanpa cacat itu muncul di mata Long Hao Shen dan Eastern. Seolah-olah Raja Eastern bertemu dengan hantu. Dia dengan cepat menoleh dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Jenggot di wajahnya bergetar, seolah-olah dia, yang tidak takut pada langit atau bumi, sebenarnya sangat takut pada tubuh wanita. Kekuatan mental Long Hao Shen jauh lebih besar darinya. Dia dengan cepat menutup matanya,
memastikan bahwa dia tidak sopan. Tapi tindakannya tidak berubah. Domain Dewa Cahaya menginvasi tubuh Ratu Bulan. Pada saat ini, dia telah kehilangan jiwanya, hanya menyisakan tubuhnya, tetapi energi spiritual di tubuhnya masih sangat besar. Setelah energi spiritual Long Hao Shen ini memasuki tubuhnya, ia pertama kali memindai tubuhnya. Dia menemukan bahwa Ratu Bulan adalah keberadaan atribut kegelapan dan air. Kekuatan energi spiritualnya hampir sama dengan sebelum evolusinya, dan dia juga berada di peringkat kedua dari tahap ke-9. Meskipun dia jauh lebih rendah dari Raja Eastern, tapi jangan lupa, dia berada di peringkat kedua dari tahap ke-9. Kekuatan cahaya mulai berkembang di dalam dirinya, mencoba untuk mengeluarkan energi spiritual gelap dari tubuhnya. Tapi sangat cepat, Long Hao Shen menemukan bahwa melakukan ini sia-sia. Atribut kegelapan di tubuh Ratu Bulan sangat keras kepala. Meskipun tanpa bimbingan jiwanya, kecuali Long Hao Shen benar-benar menghancurkan tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk membersihkan dirinya dari atribut kegelapan. Jelas, ini karena kekuatan Ratu Kegelapan berasal dari garis keturunannya. Sifat keras kepala dari atribut kegelapan yang dibawa oleh garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan kebangkitan yang didapat. Percuma saja, jangan buang energi Anda. Ratu Bulan adalah pemimpin para Night Elf, atribut kegelapannya sudah mendarah daging. Meskipun Raja Eastern tidak berbalik untuk melihat tindakan Long Hao Shen, indranya masih ada, jadi dia bisa mengerti apa yang Long Hao Shen lakukan. Bagaimanapun, Yating adalah peri unsur, dan dalam arti tertentu, hanya ada dalam bentuk jiwanya. Tidak peduli seberapa nyata jiwanya, itu tetaplah jiwa. Long Hao Shen ingin menemukan tubuh untuknya. Ratu Bulan yang telah kehilangan jiwanya jelas yang paling cocok. Menjadi elf seperti dia, menggabungkan peri elemental dengan elf sejati jauh lebih mudah daripada menggabungkan dengan ras lain. Namun, prasyaratnya adalah atributnya akan sama dan tidak akan ada penolakan. Raja Eastern adalah pengontrol kekuatan kehidupan, jadi dia secara alami memahami prinsip ini, serta apa yang ingin dilakukan Long Hao Shen. Tapi dia tidak percaya bahwa Long Hao Shen akan berhasil. Long Hao Shen merenung sejenak sebelum menjawab, mungkin, hanya ada satu cara lain. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan menempelkannya di dada kiri Queen of the Moon. Raja Eastern tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh tindakan Long Hao Shen, dan buru-buru berkata, temanku, jangan berani-berani mengguncang hati cahayamu. Dia takut Long Hao Shen akan jatuh cinta pada pesonanya, dan dia akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Jika itu masalahnya, kekuatan cahayanya pasti akan menjadi tidak murni lagi. Long Hao Shen ringan menggelengkan kepalanya, dan segera, tangannya yang ditekan ke dada ratu bersinar dengan lampu merah redup. Tetesan darah muncul di jari-jarinya pada saat yang bersamaan. Setelah itu, perlahan meresap ke dalam kulit ratu. Kamu, Raja Eastern tidak lagi memperhatikan untuk tidak memperhatikan Ratu Bulan. Dia tiba-tiba berbalik, memberikan tampilan kusam ke Long Hao Shen. Apakah itu layak? Bahkan jika Anda berhasil, vitalitas Anda akan sangat rusak. Bahkan jika peri elemental tidak memiliki tubuh, dia akan selalu mengikutimu. Long Hao Shen dengan ringan menggelengkan kepalanya, Yating bukan hanya peri elemental, tetapi juga rekanku. Aku tidak pernah memperlakukannya sebagai pengikut. Dia adalah temanku. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa memiliki tubuh fisik. Bagi saya, Yating telah membayar harga yang mahal, jadi bagaimana jika saya hanya memiliki sedikit vitalitas saya yang tersisa? Long Hao Shen telah melakukan hal yang sama sekali sebelumnya, di masa lalu, di Gunung Suci Ksatria, untuk menyelamatkan hidup Hao Yue, dia telah menggunakan darahnya sendiri untuk mengubah atribut Hao Yue. Itu benar, jika dia ingin menghilangkan kegelapan dari garis keturunan Ratu Bulan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membersihkannya. Long Hao Shen ingin menggunakan darahnya sendiri untuk menggantikan tubuh kegelapan Ratu, untuk menciptakan tubuh yang sempurna untuk Yating dengan garis keturunan Dewa Cahaya Murni. Di tengah udara, tubuh Yating sedikit gemetar, emosinya berfluktuasi dengan sangat ganas. Tapi fusinya belum selesai, dan di bawah kendali domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tetesan darah menetes dari tangan Long Hao Shen, memasuki tubuh Ratu Bulan. Tetesan besar air mata terus menetes dari mata Yating. Betapa beruntungnya dia. Untungnya,
Dia telah membuat pilihan awal. Melihat Long Hao Shen, dia tiba-tiba merasa perasaannya menjadi kaya dan berwarna-warni. Seolah-olah dia sudah menjadi tubuh yang hidup dan bukan tubuh unsur. Dia perlahan menutup matanya, dan cahaya yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih cemerlang. Long Hao Shen menggunakan tindakannya sendiri untuk membiarkan Yating mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi tentang hati cahaya, dan jiwanya mulai berevolusi bersama dengan tubuh unsurnya. Long Hao Shen tidak lagi menjadi Long Hao Shen yang sama seperti sebelumnya. Tahun itu, untuk menyelamatkan hidup Hao Yue, dia kehilangan terlalu banyak darah dan hampir mati. Jika bukan karena transfusi darah tepat waktu Hao Yue, mungkin dia sudah lama meninggal. Tapi itu berbeda sekarang. Dia memiliki fisik Dewa Cahaya, yang merupakan fisik paling murni di Sengmo Dalu dan di Eastern. Saat tetes darah Dewa Cahaya pertamanya memasuki tubuh Ratu, garis darah gelap di tubuhnya sangat berfluktuasi. Jika jiwa Ratu Bulan masih ada, dia masih bisa mengendalikan kekuatannya untuk menolak secara paksa, membuat hal-hal sulit bagi Long Hao Shen. Tapi sekarang, dia sudah kehilangan jiwanya. Di bawah kekuatan kegelapan tanpa kepala, yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dalam kekacauan. Tetes demi tetes darah Dewa Cahaya mengalir ke tubuh Ratu Bulan. Kegelapan murni yang tidak mencukupi bertemu dengan kemurnian cahaya yang ekstrim, dan hasilnya dapat dibayangkan. Warna hitam secara bertahap digantikan oleh warna emas. Orang bisa melihatnya dengan jelas. Lapisan kabut hitam terus menyebar dari tubuh Ratu Bulan, dan kulitnya menjadi lebih transparan, dan mulai mengeluarkan warna emas samar. Ada rasa hormat di mata Raja Eastern, dan untuk pertama kalinya dia merasa seperti itu tentang seorang manusia. Para elf diperintah di bawah komandonya. Namun, bahkan elf yang biasanya baik hati tidak ada bandingannya dengan pria di depannya ini. Dia perlahan terbang ke punggung Long Hao Shen, menempatkan kedua tangan di punggungnya. Di dadanya, cahaya hijau giok bersinar, menerangi tubuh Long Hao Shen. Samar-samar orang bisa melihat bahwa di dada Eastern King, sehelai daun hijau tua berkilat-kilat. Itu adalah salah satu dari 7 daun di puncak pohon keabadian, dan sumber kekuatan Raja Eastern. Dia memobilisasi kekuatan hidupnya sendiri serta kekuatan hidup yang sangat besar dari pohon keabadian untuk membantu Long Hao Shen. Dengan dukungan Raja Eastern, hati abadi Long Hao Shen memiliki kecepatan setidaknya 2 kali lipat. Selama denyutan cepat ini, sirkulasi darahnya menjadi lebih kuat. Dengan dukungan kekuatan hidupnya yang sangat besar, perasaan lemahnya segera tersapu, dan kekuatan hidup yang sangat besar muncul dalam darahnya, membuat pembersihan garis darah gelap Ratu Bulan menjadi lebih mudah. Akhirnya, sedikit kegelapan terakhir telah dihapus dari tubuh Ratu Bulan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci, dan kilau samar mengalir di bawah kulit putihnya. Itu seperti patung yang sempurna. Tepat pada saat ini, Yating akhirnya menyelesaikan perpaduan kekuatannya sendiri. Pilar cahaya putih pekat melesat ke langit, menghubungkan bagian atas dan bawah gua. Di bawah cahaya suci, 3 pasang sayap di punggung Yating berubah menjadi 4 pasang, dan cahaya kemasan sepanjang 1 inci muncul di dahinya. Di tengah kelembutannya, napasnya tampak memiliki kemurnian dan ketajaman yang tak terlukiskan. Penampilannya yang awalnya bersemangat menjadi damai, saat dia diam-diam menatap Long Hao Shen, seperti anak kecil yang melihat ayahnya sendiri. Ada rasa hormat, ada cinta, dan ada juga emosi positif yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman, Yating, tubuh ini seharusnya bisa menampung jiwamu. Ayo, selama fusi berhasil, kamu akan menjadi peri sejati. Mengangguk ringan, Yating terbang di depan Long Hao Shen, Tuan, tidak peduli seperti apa rupa Yating, Anda akan selalu menjadi tuan saya. Long Hao Shen menggosok kepalanya dan berkata, gadis bodoh, jangan katakan hal seperti itu. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan kehilangan jiwa Anda. Saya sangat senang bisa membantu Anda merekonstruksi tubuh Anda. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Di masa depan, kamu akan menjadi adik perempuanku. Jika Anda bersedia, Anda dapat mengikuti nama keluarga saya dan memanggil saya saudara seumur hidup. Bibir merah Yating bergetar sedikit, sebelum tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Hao Shen, bro. Teriakannya dipenuhi dengan ketulusan. Itu benar, darah Long Hao Shen ini mengalir melalui tubuhnya. Setelah dia bergabung dengan tubuh itu, dia benar-benar bisa dianggap sebagai kerabat Long Hao Shen.
Long Haoshen dengan lembut membelai punggungnya, "Jangan menangis, ini adalah hari kebahagiaan." Yating tiba-tiba mengangkat kepalanya, melingkarkan lengannya di leher Long Haoshen, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, "Tuan, sebelum Anda menjadi kakak laki-laki saya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mencium mulut Long Haoshen dengan kecepatan kilat. Kecepatannya terlalu cepat, dan semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Sisi Long Haoshen masih mempertahankan keadaan tubuh Ratu Bulan, dan segera dicium olehnya. Pada saat ini, Yating masih memiliki tubuh unsur. Bibirnya sangat dingin, tetapi dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan tentangnya. Long Haoshen linglung, tapi di belakangnya, ekspresi Raja Easton tampak agak aneh. Ciuman para elf adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup mereka. Elf adalah ras yang peduli dengan hubungan. Bahkan Raja Elf hanya akan memiliki satu kekasih dalam hidupnya. Dan cara mereka memberikan hati dan pikiran mereka kepada orang yang mereka cintai adalah dengan memberikan ciuman mereka. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada kekasih, dan hidup tanpa penyesalan. Meskipun Yating masih seorang peri elemental, dari pola emas di dahinya, Raja Easton tahu bahwa setelah dia mendapatkan tubuhnya, dia pasti akan menjadi eksistensi pada tingkat yang sama dengan Raja Elf. Dia bahkan lebih kuat dari Ratu Bulan. Haoshen mengenalinya sebagai adik perempuannya, tetapi dia sudah memberinya semua emosinya. Orang ini seharusnya tidak tahu tentang kebiasaan para elf, kan? Ciuman Yating sangat singkat, dan dia dengan lembut mengangkat kepalanya, menatap Long Haoshen, "Tuan, jika memang ada kehidupan setelah kematian, aku tidak ingin menjadi adik perempuanmu. Aku ingin menjadi kekasihmu." Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba melintas, menyatu dengan tubuh Ratu Bulan yang telah dimusnahkan. Ciuman Yating dan kata-katanya memenuhi hati Long Haoshen dengan keterkejutan, bahkan lebih dari saat dia bertarung melawan Raja Easton. Meskipun dia tidak tahu apa arti ciuman elf itu, dia bisa merasakan perasaan Yating padanya. Namun, dia tidak bisa menerima ini. Dalam hatinya, gadis buta dari sebelumnya, cintanya hari ini. Di tubuh Ratu Bulan, cahaya keemasan yang intens mulai memancar, saat jiwa dan tubuhnya mulai menyatu. Yating bukan satu-satunya yang bergabung dengan tubuh Ratu Bulan, tapi atribut cahaya murninya serta tubuh elemennya yang kuat. Setelah fusi sebelumnya, kultivasi Yating sudah naik ke langkah ke-9. Untuk bergabung dengan tubuh permaisuri Ratu Bulan yang telah dibaptis dalam garis keturunan Long Haoshen semudah membentuk sungai alami. Namun, dengan cara ini, darah Long Haoshen akan mengalir melalui tubuhnya, sehingga mustahil baginya untuk memiliki hubungan emosional dengan dia. Sebelumnya, ketika dia tidak memiliki tubuh, dia tidak tahu betapa dia sangat ingin suatu hari menjadi peri sejati, bukan peri murni. Namun, ketika dia bergabung dengan tubuhnya, hatinya penuh dengan keengganan.